membasah hatinya, bertambah kelembutannya. Tohal Yamani, Tohal Yamani, rindu siapa yang mencinta banyak ingatnya, siapa yang mencinta banyak menyebutnya, tiada diingatnya selain yang dicintanya, tiada disebutnya selain namanya. Tohal Yamani, Tohal Yamani, rindu yang mendalam kepada Nabi. ya Rasulullah. Sholawat dan salam atas diri Nabi, Nabi yang terhormat, Nabi yang termulia. Tohal Yamani, Tohal Yamani, kemewahan dunia tak mampu menggoda, karena di hatinya cuma satu saja. Kemewahan dunia tak mampu menggoda, karena di hatinya cuma satu saja. Ingat kepadanya di setiap keadaannya, ingat kepadanya mencontoh perilakunya. Tohal Yamani, Tohal Yamani, rindu yang mendalam kepada Nabi. Sholawat dan salam atas diri Nabi, Nabi yang terhormat, Nabi yang termulia. Tohal Yamani, Tohal Yamani, siapa yang mencinta akan bersamanya, seperti sabdanya di dalam hadisnya. Siapa yang mencinta akan bersamanya, seperti janjinya di dalam hadisnya. Harum jasa
jasadnya, ketika wafatnya harum jasadnya, ketika wafatnya Tohal Yamani, Tohal Yamani. Rindu yang mendalam kepada Nabi, sholawat dan salam atas diri Nabi. Nabi yang terhormat, Nabi yang termulia, Tohal Yamani, Tohal Yamani. Tak takut terjatuh seorang pecinta, karena bila jatuh ada kekasihnya. Tak takut terjatuh seorang pecinta, karena bila jatuh ada kekasihnya. Memeluk dirinya dengan selimut cintanya, memeluk dirinya dengan kasih dan sayangnya. Tohal Yamani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, musallian ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, miftah babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli darrah alfa marrah, amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh para orang tua, para ikhwan, khususnya jamaah Majelis Berkat Jaya Abah Mama Timpah Kalimantan Tengah, maupun yang hadir malam ini ataupun yang menyaksikan dari live streaming. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan senantiasa dalam keadaan beriman dan diwafatkan membawa iman, dan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang beriman, bersama pemimpin orang-orang yang beriman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nyambung pengajian kita sebulan yang lalu, kita membahas di pengajian ini masalah niat, ya, niat menuntut ilmu. Nah, malam ini kita menyambung sedikit dulu ke tentang alamat atau tanda-tanda orang yang balik, nanti kembali lagi tetap kembali kepada ilmu. Pertama, dalam bulan lalu kita bahwa niat tadi, menuntut ilmu tadi semata-mata karena ridha Allah dan hendak selamat, bukan karena niat yang lain-lain. Menyambung pengajian kita malam ini, yaitu alamatul bulugh salah satun. Tanda-tanda orang yang balik itu ada 3. Jadi bila ada salah satu daripada yang 3 ini, berarti orang tuh balik curang, balik bakal, balik akil, balik berakal,
bila ada salah satu daripada yang tiga. Yang pertama, sempurnanya seseorang apabila laki-laki atau perempuan, sempurnanya seseorang itu 15 tahun bagi laki-laki atau perempuan. Haid kah? Kada haid kah bila bibini? Bila sampai 15 tahun balik berarti. Lakian pernah mimpi kah? Kada pernah mimpi kah? Bila sampai 15 tahun berarti balik. Yang kedua, wal ihtilam fi dzakari wal unsa litis isinin. Tanda balik yang kedua ialah keluarnya air mani dengan sebab mimpi ataupun yang lainnya. Belum sampai 15 tahun tapi keluar mani dengan sebab mimpi atau sebab lainnya. Balik juga sebab lainnya banyak. Pas melihat HP, menonton film nang kada-kada, nah jagat mata. Karena kan wah ini liar tuh kalau lihat handphone. Ngajar. Kacau pikirannya seumpama tak keluar. Belum 15 tahun. Balik berarti. Atau dengan sebab yang lainnya, mahayal seumpama. Mahayal. Taliati binian bunga seumpama. Karena kan wah ini lakas bener bakal. Kata kayak dulu, wah ini. Karena kan SD sudah tahu pacaran dah. Dulu SD masih bingusan mana tapi ada tahu di pacaran. Seumpama ia bermimpi keluar mani berarti baliknya ada mani lah, ada maji, ada wadi. Kalau di dalam ilmu nasar mada madi lah, mani manikam jer. Mada aja masih di kepala, bila madi turun ke dehi dah karas dehi. Mada mani madi mani, bila mani turun ke bawah dah, bila menikah mencurat. Itu kalau dalam bahasa orang tarikat. Kan ada kalau dalam bahasa pakai, kalau dalam pakai ada madi, ada mani, maji, lawan wadi kata sebutingnya. Bila kekuatan nafsu biasanya mahayal atau sebab yang lainnya, atau temimpi si jenis dengan binian gitu. Pas tak keluar warnanya bening aja masih, berarti itu hanya maji, belum mani. Atau seumpama inya bermimpi tak keluar juga besar pagi tapi banyunya tuh keruh-keruh tapi kada kaya mani, itu ngarannya wadi. Biasanya wadi itu keluarnya sebab kelapahan begawi biasanya basah tuh, ada keluar karuh aja, cuma ini agak keruh putihnya kada kaya mani. Nah kalau mani putih aromanya seperti aroma putih telur. Aromanya. Mimpi seumpama dengan perempuan atau yang lainnya keluar mani, maka walaupun belum sampai 15 tahun maka dihukumi balik orang tadi. Nah, artinya bila sudah balik itu dosanya gasaninya, kebaikannya dicatat dengan artinya memiliki catatan tersendiri. Kalau inya masih masa belum balik, kebaikannya itu lari ke orang tuanya, kekurangannya itu masih belum dicatat karena belum balik. Keluarnya mani dengan sebab mimpi ataupun yang lainnya,
macam-macam yang lainnya nih lah, mahayal jadi juga. Macam-macam lagi. Yang lainnya Bang disebut sini. Laki-laki yang pertama itu bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua juga bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan bila sampai 15 tahun maka balik sekalipun tidak keluar mani. Jarang Bang kata keluar mani lah. Anak-anak ini jarang. Yang kedua, keluarnya mani dengan sebab mimpi ataupun yang lainnya itu juga bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, wal haidu dan haid. Fil unsa bagi perempuan litis isinin apabila umurnya 9 tahun atau lebih. Biasanya batasnya 9 tahun biasanya haid tuh. Kurang-kurang dikit ke bapak, tapi mendekati 9 tahun. Hanya di situ wajib Bang. Itu hanya bagi perempuan, lakian kadada haid. Hanya disebutkan kalau diurai panjang masalah haid ini banyak. Darah haid itu terbagi 5 macam. Hari ini, sekian hari ini warnanya, sekian hari ini warnanya. Merah kehitam-hitaman, kuning, abu-abu, kecoklat-coklatan. Urut bila hendak suci belain lagi warnanya. Hanya di situ ada perbedaan mana darah haid, mana darah penyakit, ada aritan pendarahan. Wajib mengetahui perempuan kalau ada tahu yang mana haid, yang mana pendarahan. Cuma di sini dulu kita bahas yang namanya tanda-tandanya orang balik itu ada 3 macam. Nah, apabila seseorang sudah balik, ya, seseorang anak yang mengalami salah satu daripada 3 hal tersebut dianggap telah balik atau biasa disebut mukallaf. Apa itu mukallaf? Artinya menanggung beban perintah. Berartinya wajib apa-apa yang diperintahkan Tuhan. Apa-apa yang diperintahkan Tuhan ini kada kawamun kada dituntut ilmunya ya lah. Orang tua wajib melajari anak. Bila kada kawa melajari anak, anak dibawa ke pengajian atau inya disuruh belajar. Wajib melajari yang apabila sudah balik tadi. Apa-apa yang menanggung beban perintah, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apa-apa yang diperintahkan otomatis pasti harus pertama menuntut dulu ilmunya. Artinya wajib dulunya menuntut ilmu bila sudah balik. Kalau belum balik tuh sunnah aja hukumnya. Mengajari kebaikan tuh sunnah aja hukumnya. Tapi kalau sudah balik itu wajib menuntut ilmu, wajib. Dari menuntut ilmu tadi tuh malah belajar apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Otomatis pertama dulu wajib menuntut ilmu bila sudah balik. Hanya ilmu ini ada 2 macam. Bila seseorang tuh sudah balik, apalagi lewat balik, apalagi sudah lewat balik, ilmu yang wajib dituntut tuh cuma 3, lebihnya tuh kada wajib. Ilmu tuh ada 2 macam. Ada ilmu fardu ain, namanya ada ilmu fardu kifayah. Bila ilmu tuh fardu ain itu wajib, ada 3 macam. Bagi setiap orang wajib. Adapun pada yang kedua ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apabila salah satu daripada mereka ada yang menuntut maka gugurlah bagi yang lainnya. Artinya yang lain kada menuntut kada apa-apa, itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain wajib sikung-sikung wajib. Fardu ain, fardu kifayah. Contoh fardu kifayah, mau urus jenazah, menyalatkan jenazah, apa segala macam, kada mesti harus semua orang. Asal satu ada yang bisa menanggulangi mayat tadi mulai awal sampai pelaksanaannya berakhir, gugur deh dosa yang lainnya tadi, kada wajib lagi. Artinya fardu kifayah, kada wajib semuanya. Ya, jadi ilmu itu ada 2 macam.
bila orang tuh balik wajib tuh nuntut ilmu dulu sebelum nanggung perintah. Semuanya Bang ini. Apalagi sebelum balik bagus lagi kalau menuntut ilmu. Ilmu ada dua macam. Pertama ilmu yang fardu ain, yang kedua ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain yaitu ada 3 macam wajib. Artinya kada bisa diwakilkan. Apa-apa yang pertama dari 3 macam tadi dari fardu ain bila orang tuh sudah balik ataupun lebih daripada balik lagi. Yang pertama ilmu tauhid wajib. Yang kedua ilmu fikih, tata cara ibadah, tauhid mengenal Tuhan. Yang kedua fikih. Yang ketiga tasawuf, akhlak, membersihkan kelakuan yang zahir dan kelakuan yang batin. Takhalli anir radzail wa tahalli bil fadail, menghilangkan kebiasaan yang kurang baik dari zahir dan batinnya, menghiasi dengan sifat yang indah-indah, itu namanya tasawuf. Jurang tasawuf ya tauhid lain, kada sama. Tasawuf, tauhid. Jadi yang namanya orang tuh bila sudah balik, apalagi lebih daripada balik, wajib menuntut ilmu yang fardu ain 3 perkara. Pertama tauhid, kedua fikih, ketiga tasawuf. Menurang kada bertauhid kayak apa beribadah. Tauhid mengenal Tuhan, fikih tata cara ibadah, tasawuf akhlak. Otomatis tauhid dulu, hanya beribadah dulu. Kalau beribadah fikih wara, fikih aja dituntut tata cara ibadah, tapi kada bertauhid. Pas sembahyang takbir Allahu Akbar, di mana Allahnya? Mahayal belalu. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, Allah rasa di langit. Kada sempurna namanya. Jadi tauhid dulu. Syahadat tauhid, syahadat rasul dalam sembahyang. Ini contoh dalam sembahyang. Contoh dalam tahiyat akhir, assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dalam tahiyat assalamualaikum itu kan kembali kepada tauhid tuh. Di situ tentang syahadat tauhid dan syahadat rasul, di mana mengenal Allah dan rasul. Ucapan kita sedangkan dalam sembahyang tahiyat assalamualaikum, salam sejahtera untuk engkau. Kalau kita kembalikan kepada ilmu nahwu, assalamualaikum ka itu dhamir mukhatab. Kalau dalam ilmu nahwu dhamir mukhatab itu sifat orang yang dibicarai itu harus ada. Ya Allah Ustaz Muharram leh. Yalah, kaptu dhamir mukhatab leh. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk pian, di mana mandak orang yang ada. Mun kada bertauhid kayak apa? Assalamualaikum. Kan tuh kalau dalam ilmu nahwu di pesantren kap itu dhamir mukhatab. Syaratnya dhamir mukhatab itu artinya orang yang dibicarai. Jadi assalamualaikum, salam sejahtera untuk pian. Nah, piannya mana? Bila ada pian artinya dhamir mukhatab. Syaratnya dhamir mukhatab tuh orangnya wujud ada. Mun kada belajar tauhid, assalamualaikum ka mana mandak? Mahaya bang ai bela. Lah ya mahaya bang. Assalamualaikum, tak ingat macam-macam ya lagi kada ada isinya. Lalu maka wajib yang pertama dalam fardu ain tadi ialah belajar tauhid. Supaya dudukannya tadi itu ada dalam ibadah tadi, baru ibadah. Mengenal dahulu ngarannya. Kada mengenal ya mah ya bang jar orang. Macam-macam Yang kedua fikih. Ilmu tauhid nih ada 7 macam bang. Kalau tasawuf ada 8. Tauhid ada 7 macam tingkatan. Kalau tasawuf ada 8 tingkatan. Tauhid tingkatan pertama mulai sifat 20. Wajib dulu belajar habis balik. Umur berapa lagi setelah balik? Wajib dulu belajar sifat 20, mengenal sifat Tuhan dulu. Tingkatan kedua dari sifat 20 gugur kepada 7 sifat, qudrat, iradat, ilmu hayat sama basar kalam. Dari 7 tingkatan ketiga gugur ke 4,
Zat sifat asma af'al. Dari 4 gugur ke 2. Syahadat. Hanyar be syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kada betawit ya. Kada kawa bujur jar orang. Kada kawa lurus. Wajib itu namanya ilmu fardu ain ngarannya. Nah, wajib bagi setiap orang. Sampai kan yang 8 tingkatan. Panjangnya yang 8 tingkatan, pada ujungnya 1. Nangka 8. Cuma disambetakan kain aja leh. Kita anu aja. Tasawuf 8 pulang. Kebersihan hati. Pertama nafsu amarah. Kedua nafsu lawamah. Jalan untuk supaya ma'rifat, kita belajar tauhid, mengenal Tuhan. Untuk cara untuk bisa mengenal Tuhan tuh jalannya memakai tasawuf. Kebersihan jiwa, pertama nafsu amarah, kedua nafsu lawamah, ketiga nafsu mulhamah, keempat nafsu mutmainnah, kelima nafsu mardiyah, kelima nafsu radiyah, keenam nafsu mardiyah, ketujuh nafsu kamaliyah. 8, nangka 8 siapa? Dirinya syaratnya ada. Mundada dirinya siapa nama pakai tasawufnya? Jadi wajib 3, tauhid, pakai lawan tasawuf, supaya akhlak jahir lawan akhlak batin kada berbeda. Banyak akhlak jahir baik, seumpama lawan orang nggih dalam belain, supaya antara jar para ulama sufi, supaya istiwa usir wa alaniyah, antara nang rahasia lawan nang jahir ni dasar sama. Kada kayak kisah manasawuf dalamnya berpura-pura, kada. Kisah manasawuf dalamnya berharap sesuatu atau berharap macam-macam, kada ada, supaya jahir batin ini sama. Itu namanya tasawuf. Tata cara, tata karama akhlak nang zahir, akhlak nang batin. Akhlak nang zahir kan seumpama contoh lawan orang tua. Bujur-bujur umpama berjalan di hadapan orang tua betunduk, jahirnya akhlak namanya. Tapi batinnya bujur-bujur menghormati atau kada? Bilanya menghormati berarti jahir batin namanya. Umpama di luar inggih dipadahi inggih, bagus tasawufnya. Tapi di dalam memberi morbana jahati menggerumo. Berarti kan kada sama jahir lan batinnya. Itu namanya pembersihan akhlak namanya. Jadi ilmu yang wajib dituntut itu 3, fardu ain artinya tauhid, fakih lawan tasawuf. Makanya orang tuh bila semata-mata menuntut ilmu fikih aja kada betasawuf, bakal karasan tarus. Ulun dulu waktu pesantren mengaji fikih, bepikihan lawan kawan nih, belum belajar tasawuf, baharat-haratan hukum. Aku dapat hukum kayak ini, aku ngaji hukum kayak ini, memperluas hukum terus. Duduk kalau entas hander, makin lawas makin karas hati ulun ini kada ada anunya ini. Sadang sudah ulun artinya balik dah mengaji. Mengaji juga pulang belajar ulun tasawuf waktu itu Minhajul Abidin Imam Ghazali tentang kebersihan hati. Baca sorangan. Hinakan dirimu, menghinakan ulun diri ulun, pakai baju buruk, pakai tapih buruk, bajihannya radai. Pakai baju, tapi artinya secara garis besar ilmu itu nurun cahaya waktu ulun belajar tasawuf. Ketika ulun pakai ilmu itu, ulun masuki gelap, bingung ulun. Dibaca kitabnya bagus nasihatnya, pas ulun paksa mengamalkan bingung sorangan. Sekalinya apa? Ada gurunya. Dede nama irit, dede nama madahakan. Ilmunya bagus, bujur, tapi kadang-kadang nama bimbing gelap juga waktu itu, bingung sorangan. Ini apa tatarusannya? Ini apa nunya? Jadi tetap daripada fardu ain, fardu kifayah, apa namanya tuh fardu ain tadi, tauhid, fikih lawan tasawuf, menuntut ilmu dan wajib juga ada
gurunya. Nah, karena la yanalul ilma illa bisittatin, tidak akan diperoleh ilmu itu kecuali dengan adanya 6 perkara. Yang terakhir ustazun harus adanya guru yang keenam yang membimbing ia di dalam menunjukkan jalannya tadi. Itu syaratnya, ada 6 perkara, tapi nanti belum bahas kok ke-6-nya bila sampai bulan berapa kakaknya. Nah, mulai kelanjutannya. Wajib banglah muslim wa muslimatin. Nah, di sini kita kembali pulang. Supaya ilmu yang dituntut itu hasilnya sempurna dan sangat sempurna, berharga, mulia dan sangat mulia, maka di sini yang pertama harus ada adab-adabnya. Jadi orang tadi setelah orang balik, makanya dibebankan perintah beban daripada perintah agama, wajib ia menuntut ilmu yang pertama. Nah, di dalam menuntut ilmu di sini kita membaca tentang adab-adabnya berdahulu, adab menuntut ilmu. Nah, bilanya kada beradab menuntut ilmu lambat juga, hasilnya kada sempurna. Hasilnya kada maksimal jurang. Gawian memang digawi tadi kada maksimal apabila kada beadab di dalam menuntut ilmu. Sedangkan adab dalam menuntut ilmu ini banyak. Imam Malik waktu hendak menuntut ilmu ke guru sidin namanya Rabi'ah. Waktu itu Imam Malik masih anom, usia muda, keanggap anak-anak lah masih. Waktu itu mamanya Imam Malik tuh, waktu hendak Imam Malik menuntut kepada gurunya Rabi'ah, mamanya tuh berpesan lawan Imam Malik dibajui mamanya, karena usia masih dipasangi baju nang rapi, dikupiahi oleh nang mama, biar nang mama bocap nak, karena bila habis ini datangi gurumu ngarannya Rabi'ah, dan aku berpesan naklah kepada ikam, jar mamanya Imam Malik, jangan belajar ilmu dahulu, belajar adab-adab ilmu dulu naklah, supaya hasil engkau sempurna dan maksimal. Wah, itu mamanya Imam Malik berpesan ke anak. Gurunya Imam Malik tuh Rabi'atur Rai namanya, Rabi'ah. Rai itu galar. Rai itu kalau dalam bahasa Arab kecerdasannya tingkat tinggi, EQ-nya cerdas. Rabi'atur Rai gelarnya, gurunya oleh Imam Malik. Makanya Rabi'atur Rai itu diceritakan Sidin itu, Abah Sidin itu pernah meninggal Sidin waktu meninggalkan Sidin, meninggalkan beliau waktu kecil, artinya meninggalkan keluar rumah selama 27 tahun kalau kada hilap. Meninggalkan itu dalam rangka dakwah atau apa kada tahu lon. Cuma pernah meninggalkan tapi berbalik, entah jihad kah, kalau dalam yang pernah kitab tuh jihad kah atau apa kada tahu, apa intinya meninggalkan kayak itu. Nah, dititipkan Rabi'ah ini kepada ibunya yang mendidik, gurunya Imam Malik tadi. Setelah dididik, ujar yang abah, nih anak aku tulak, aku titip anak lo nikam, digaduh oleh nauma 27 tahun nang abah tadi tuh bulik ke Madinah. Waktu itu di Madinah, belum bulik ke rumah, langsung masuk ke Masjid Nabawi, duduk mendengar habis salat subuh ada orang pengajian di Masjid Madinah. Kada tahu pada anak seorang Rabi'ah tadi, umanya marah akan mendidik, duduk mau subuh mendengari pengajian. Siapa itu 27 tahun ditinggalkan nang pengajian di muka atau kada menyangka pada anak seorang. Kenapa jadi kada pinandu? Karena orang Arab tuh jabis panjang-panjang, muhalakas betuha, janggut labet. Pas bulik ke rumah, nang anak mbah pengajian subuh tadi bulik ke rumah, yang kuitan baru pertama datang tadi habis salat subuh, bulik ke rumah, membuka kamar, takajud na anak takuciak, woi jar siapa pian jawan, takajud berdua. Halo hanyar bawa padan nih anak pian yang ditinggalkan 27 tahun lalu. Ikam kanak nang pengajian subuh tadi di Masjid Nabawi Madinah.
27 tahun itu gurunya oleh Imam Malik Rabi'atul Rai. Nah, jadi mamanya Imam Malik tuh bepasan naklah tuntut ilmu adabnya. Nah, di sini kita membaca adab-adab tentang menuntut ilmu dahulu. Fikihnya ada, tasawufnya ada, ya Allah. Supaya hasil maksimal dan sempurna. Supaya hasil yang dituntut dari ilmu tadi maksimal, di sini ada adab-adab. Nah, adab-adab menuntut ilmu ialah yang pertama niat. Sudah kita bahas bulan lalu, niat yang ikhlas. Ikhlas, hendak selamat dan menggapai semata-mata ridha Allah Subhanahu. Tentu bila menuntut ilmu tuh bilanya niatnya bagus, ikhlas, fa innal malaikata jinya dalam hadis tuh tada'u ajnihataha, membentang, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya menaungi orang yang menuntut ilmu tadi tuh. Dan ikan-ikan di laut mendoakan kita. Tulak niat menuntut ilmu tuh ikhlas ke majelis, ke mana kah, di mana kita berguru. Kita tuh iwak-iwak di sungai, di lautan tuh mendoakan lawan kita. Kita kada tahu didoakan olehnya. Bila menuntut ilmu kah, mengamalkan ilmu kah, pertama harus ikhlas, kada berharap napa-napa kecuali semata-mata hendak selamat. Ya, kebanyakan bagi orang umum bila menuntut ilmu atau beramal itu biasanya di syariat umum itu sifatnya hendak minta balas, ya Allah. Bila beramalan ini menuntut ilmu tulak majelis sekian pahalanya, kita kada berharap pahala. Artinya pahala tuh cukup deh. Kalau kita hendak kalau bagi orang umum marah. Tapi kalau hendak meningkatkan yang lebih dalam lagi, ya niat yang pertama kita ikhlas, kada berharap napa-napa, semata hendak selamat. Kan banyak orang tuh, aku hadir ke majelis jar hati, kena maulid, terus asrakal jar, aku tulak ke majelis ini mudahan aku sugih jar. Nah, lapas malaikat kada mendoakan, iwak kada mendoakan, mudahan hajatku kabul aja. Orang yang berharap balasan kada ikhlas tadi ketika menuntut ilmunya atau dalam setiap ibadahnya lah, ditakutkan biasanya banyak kekecewaan yang terjadi. Kada pas lawan nafsunya kecewa. Tuh kada berdoa aja nangis-nangis asrakal. Kada juga lagi kabul. Nah, orang nuntut ilmu hendak selamat tinggal minta balas. Kalau kita hendak minta balas, orang ibadah mau menuntut ilmu ataupun ibadah yang lainnya nih, yang namanya orang kada ikhlas nih, biasanya orang yang kada ikhlas nih, orang yang beramal hendak minta balas nih biasanya ketujuh hitung-hitungan. Model kayak orang mau unjun, umpan halus hendak dapat ganal, umpan halus hendak dapat pupuyo kayak tabah. Itu biasanya orang syariat umum semata-mata hendak mendapat gitu bang. Mbah nu modelnya tapi hakon banyak dapatnya hendak ganal. Ya kayak umpan halus cacing mana yang lain deh, dapatnya hendak haruan. Ya kayak itu bang, orang yang model-modelnya tuh kayak itulah sifatnya. Kalau kada mau ubah hendak berharap minta balas terus. Kalau kita bulikakan kepada tauhid dari sifat 20 wujud kidam baka mukhalafatul hawadis, 20 sifat, satu yang punya sifat. Kemudian kembali dari 20 tadi terhimpun kepada 7, namanya sifat 7, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Kodrat kuasa, ilmu akal pikir, hayat roh kita, hidup kita. Kodrat, iradat, ilmu, hayat. Kodrat, iradat, kodrat kuasa, iradat kehendak, ilmu akal pikir, hayat roh kita hidup, sama pendengar, besar penglihat, kalam
bicara. Semua 7 sifat Tuhan itu dititipkan kepada kita. Kita melihat dengan penglihatan, ampun Tuhan, sifat Tuhan. Kita melihat, kita mendengar, kita kudur kuasa. Nang dipakai dari kita nih dari Tuhan, innalillah milik Allah, kembali kepada Allah. Hendak kembali kepada Allah yang dipakai, ya ampun Allah juga yang dititipakan. Saraba ampun Tuhan, kita dihidupakan dan dititipakan aja syukur, apalagi minta balasan. Rasa kurang patut ya Allah lah, asa kurang pas. Jadi kita sudah syukur, artinya alhamdulillah lah, niat untuk selamat itu sebenarnya sudah cukup, udah. Ilmu diberi, akal pikir, kau berpikir, hayat hidup, sama mendengar. Dari sifat Tuhan 7 tadi, itu sifatnya titip, dititip. Kita hak pakai, bila titip ada tanggung jawab. Makanya jar Tuhan, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Pandangar, penglihat, wal basara, penglihat, wal fuad, hati, semuanya itu ya Tuhan, ulaika mas'ula, akan dipertanggung jawabkan. Karena 7 sifat Tuhan yang dititipkan kepada diri ini sifatnya titip, Bang. Mau kita tahu mengenal tauhid, oh asa kada pantas aku berharap macam-macam minta balas. Ya Allah, ulun sudah hadir ke majelis kada juga diberi anu. Ya Allah, mengharap balasan ba'amaliyah atau segala macam, nuntut ilmu segala macam, minta balasan rasa kada patut kita lah. Cukuplah kita innalillah milik Allah wa inna ilaihi, dan kita akan kembali kepada orang yang benar-benar akan dari Allah, akan kembali kepada Allah, pasti akan benar-benar dan hati-hati di dalam perkembaliannya kepada yang mengadakannya. Yang pertama niat dulu. Namun hadis banyak, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallah. Wa man kanat niyatuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Banyak hadisnya. Hanya saja amal itu yang pertama maka diawali dengan niat. Itu adab menuntut ilmu yang pertama, niat dulu. Yang kedua adab menuntut ilmu ialah yang kedua, supaya hasil maksimal, ta'zim dengan ilmu. Nah, ta'zim ini jarurang mengagungakan, ta'zim dengan ilmu, membesarkan. Jadi bila kita hadir tuh, kita tuh harus setiap saat memang merasakan ilmu tuh memang besar. Makanya di sini disebutkan nomor 2 dengan nomor 3 gandeng. Ta'zim ilmu, ta'zim dengan pembawa ilmu. Ta'zim dengan ilmu dan ta'zim yang menyampaikan ilmu. Artinya dalam hadis ada disebutkan tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai agama dan sang pembawa agama. Cinta agama aja kada sempurna kalau kada didampit lawan sang pembawa agama. Karena ilmu agama kada bakal kita dapat tanpa adanya sang pembawa. Karena yang pertama ta'zim dengan ilmu, artinya mama agung akan kayak apa, ta'zim lawan ilmu. Bila kita nuntut ilmu ya kayak kita nih memuliakan ilmu tuh, hendak nuntut ilmu baju rapi, kada harus hanyar, rapi lah, bakopiah, berminyak harum, memuliakan ilmu bang kita. Memuliakan ilmu, namanya ilmu. Kalau namanya tuh duduk dalam menuntut ilmu bahadap di mana kan dulu bilanya ada orang nyampaikan gue tadi bahadap kayak dipanggitan memuliakan ilmu bang. Bila karena ilmu nih derajatnya di atas daripada harta. Tanpa ilmu kada bisa beribadah ya Allah. Makanya ilmu ini mahal benar harganya.
ilmu derajatnya di atas daripada harta. Jadi kita memuliakan ilmu tuh kita harus mandak di dada bahwa ilmu kita nih lebih mulia daripada segalanya, di atas daripada harta. Bila ilmu di bawah daripada yang lain, banyak tersia-siakan kan. Laksana batu permata dihambur di tengah jalan ya. Kenapa ilmu dikatakan lebih mulia daripada harta? Karena 7 macam jadinya. Pertama, ilmu itu mirasul anbiya, warisan para nabi. Kalau nabi kada mewariskan harta, nabi kada bisi warisan. Kalau harta itu biasa untuk keluarga yang lah, orang lain kada berhak. Tapi nabi meninggalkan warisan untuk semua umat, kada tertentu kepada keluarga sidin. Semua umat dapat warisan. Apa warisannya nabi? Ilmu. Innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi kada mewariskan dirham dan dinar, hanya saja mereka mewariskan namanya ilmu. Makanya sejarah dulu disebutkan pernah nabi waktu belajaran di dalam masjid, orangnya sedikit, saikong sahabat buka ke pasar, bukuriak di pasar, woi jadi pasar tuh nabi bagi warisan di masjid, nabi bagi warisan ya bahasa Banjar. Habis buan pasar bukahan ke masjidan beretaan, sekali masuk sampai ke masjid, mana ajar penustai kam nijar. Nah, tuh jenya nabi itu bagi warisan duduk, bah warisan apa? Bulikan ke pasaran pulang biasa berjualan beretaan. Lain nanti maksud tadi. Jadi nabi itu meninggalkan warisan itu untuk semua umat, kada berpilih. Kalau kita ninggalkan warisan harta hanya untuk keluarga aja, yang lain kada berhak, ya Allah anak paling. Tapi sayangnya Nabi Muhammad semua umat kada berpilih. Yang hakun aja lagi mengambil atau kada, yang mau mengambil aja lagi atau kada. Makanya dikatakan ilmu di atas daripada harta karena sebab 7 macam. Pertama, karena ilmu adalah warisannya para nabi. Wah, himung bener, namun kita tahu bah. Makanya kalau satu ilmu, kalau merasakan satu ilmu tuh, apalagi kalau nanti kita tuh kisah tentang ilmu, dua ini menyia-nyiakan itu udah peninggalan sidin yang paling berharga. Mirasul anbiya, warisannya para nabi. Yang kedua jenya disebutkan kenapa ilmu derajatnya lebih di atas daripada harta ataupun yang lainnya. Yang pertama karena warisan para nabi, yang kedua wal ilmu yahrus sahibahu wa sahibul mal yahrusu malahu. Ilmu itu menjaga terhadap orang yang menuntut ilmu tadi. Wa sahibul mal, dan orang yang memiliki harta ia yang akan menjaga terhadap hartanya. Tapi di sini yang pernah ulun alami apabila niat tadi itu ikhlas, menuntut tadi itu semata-mata untuk selamat, ilmu tuh menasihati lawan diri nih. Ketika kita kadang hati namanya bisa tergelincir, bermobil hanyar atau sebelum terhanyar bisa bergerak hati nih di tengah tuh hendak model intaka itu ketika ilmu tuh dituntut dengan ikhlas, ilmu tuh bersuara pian, lakas datang tuh timbul. Jangan sombong jadinya itu, ampun Tuhan juga nya melihara kita. Jangan ria jadinya, syukuri aja. Tapi yang kada dituntut bukan karena ikhlas niat untuk selamat dan ridha Allah Ta'ala tadi tuh, ilmunya datangnya membayang-bayang dan bahkan kertapi menagur. Kenapa? Karena ini kada ikhlas.
Dan banyak orang tergelincir, kada ikhlas, tagurannya kurang, bahkan kada ingat. Jadi ilmu tuh kayak beruh hidupnya. Orang tuh ikhlas, menagurnya tuh kuat. Apa yang kita salah ingatnya, nagur terus timbul di dalam diri. Makin ikhlas, makin semata-mata hendak selamat, makin bujurnya menagur dalam diri nih. Ketika ia menagur kita tentang ilmu tadi, kitanya aja lagi di situ berlawanan lagi dengan hawa nafsu, perang antar hawa nafsu lagi. Kita kawan mengalahkan hawa nafsu atau kada, tapi kita ditegur sudah oleh ilmu dengan ikhlas tadi. Tapi kebanyakan orang yang memang ikhlas dan bujur-bujur untuk ilmu tadi, memang artinya mujahadahnya memang kuat memang. Wasahibul mal yahrusu malahu, dan orang yang harta, orang milik yang punya harta, ia yang menjaga terhadap hartanya. Makanya itu orang tuh apabila mengatakan dalam dirinya harta itu lebih tinggi daripada ilmu, wah itu terhalang dan menjadi orang yang soleh. Itu yang pertama. Kedua, duit itu bisa mengiau, pian. Duit pun, harta pun bisa mengiau di diri, seperti mana ilmu aja berabah. Cari aku jadi duit itu bisa bersuara, pian. Cari aku jar. Kasih aku, kumpulkan aku jar. Timbun aku jar. Nah, karena ikam nyaman jadi milioner, jadi bisa mandiri juga, tapi mandirinya kepada arah yang salah. Ketika meletakkan harta di atas daripada ilmu, tapi ketika ilmu di atas daripada harta, maka ilmunya akan mengatur terhadap hartanya, lalu dunianya menjadi untuk akhiratnya, bukan dunia untuk dunianya. Ini panjang bener adatnya lah, artinya seberapa dapat aja kita lah, bulan kena lagi kita sambung supaya hasil maksimal. Yang ketiga, annal mal yu'tihillahu ta'ala liman yuhibbuh wa liman la yuhibbuh wa la yu'til ilma illa liman yuhibbuh. Yang ketiga, kenapa sebabnya ilmu di atas derajatnya daripada harta? Annal mal, karena sesungguhnya harta, Allah akan memberi harta kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai. Tuhan kada berpilih. Artinya orang yang kada Tuhan cintai, umpama orang tua ahli maksiat seumpama, artinya rajin berbuat dosa lah. Banyak makin rajin berbuat dosa makin sugih. Di situ menandakan bahwa Allah Ta'ala kada berpilih yang ia cintai atau yang ia kada cintai. Tapi wala yu'til ilma, kada memberi ilmu kecuali terhadap orang yang ia cintai. Bila orang tuh diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, mampu mengamalkan tadi sampai merasakan nikmatnya ilmu itu salah satu tanda orang tuh dicintai oleh Allah Ta'ala. Ulun mau dicintai Allah Ta'ala imong bener, mun Tuhan cinta. Kayak apa sanangnya Tuhan cinta on saurang. Nabi aja gin seumpama, anggap seumpama supaya mudah dipaham. Kejahiran Allah Ta'ala seumpama Nabi Muhammad. Seumpama Nabi Muhammad tuh kejahiran Allah Ta'ala seumpama nih dikatakan. Artinya bukan dikatakan kalau kejahiran Allah Ta'ala seumpama lewat lisannya, seumpama menyampaikan. Nabi Muhammad kejahirannya aja seumpama mencintai seorang umat, untung benar. Dan ini kada diberi kecuali bagi orang yang dicintai. Dan kada bakal ilmu itu dituntut mendapatkan ilmu tadi diperoleh dengan maksimal, bahkan sampai mendapatkan cintanya, kecuali dengan adab-adabnya tadi itu. Yang keempat, la yanqusul ilmu bil badli bal yazidu bihima. La yanqusul ilmu bil badli, tidak akan berkurang ilmu dengan di apa namanya tuh badal nih,
Nah, naparnya jika berharta. Kalau bazal nih makna artinya tuh dikorbankan. Artinya ilmu tuh bila kita paham satu ilmu bepandiran mujakarah lawan kawan, seakan-akan kita kayak bersedekah lawan ilmu. Makin kita ngeluarkan sedekah ilmu nih, pemahaman kita makin bertambah tuh bulik. Dan itu banyak kita rasakan. Tapi beda lawan harta. Harta bi kita keluarkan berkurang. Tapi ketika ilmu bulik, paham makin meluas, ingin rancak duduk bepandiran, mujakarah atau mendengar, atau intinya dengan bazal lah, bazal ilmu, dengan menyumbangkan ilmu tadi. Tapi kalau menyumbangkan harta, maka yankus harta tadi. Yang kelima, kenapa ilmu di atas daripada harta? Anna sahibal ilmi la yamutu wa la yanqati'u amaluhu ila yaumil qiyamah wa sahibul mal yamutu wa yanqati'u amaluhu wa yabqa maluhu li ghairihi. Orang yang berilmu, kenapa ilmu di atas daripada harta? Karena orang yang berilmu tidak akan pernah mati dan tidak akan terputus amalnya sampai hari kiamat. Nabi Muhammad nih sampai saat ini. Tuh contoh nih lah. Contoh sama contoh nih. Contoh. Kada mati jen Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, bila aku nih mati, bila aku nih wafat, aku tuh hidup di antara kalian." Wah. Jadi Sayyidina Ali bingungnya Sayyidina Ali nih, di mana hidupnya ya Rasulullah? Di antara sahabat ini kah? Kada aja Nabi, aku hidup di antara kalian. Takun taruh Sayyidina Ali nih, ya Nabi, aku hidup di antara kalian. Bingung Sayyidina Ali nih. Lalu Nabi hendak memberi jawaban kepada Sayyidina Ali dengan pembuktian, bukan dengan kata-kata. Oh, pas ada orang tua lewat beunta, untanya uyuh bener, untanya uyuh bener. Lalu ujar Sayyidina Ali, ujar Nabi kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, untamu ini sigar nah, sehat, gagah. Unta orang tuha tuh nah uyuh bener, marah sidin, sudah umur tuha, untanya tuha belang. Kasihkan untamu ini nah kepadanya. Ambil untanya tuh, hurupi aja bahasa kita." Ujar Sayyidina Ali, "Ya Rasulullah, saminggu lagi kawalah aja bahasa Banjar." Menawar Sayyidina Ali, ulun hendak tak pakai. Lalu ya Nabi, seandainya engkau kasih untamu kepadanya tadi tuh, itu tuh aku hidup, itu tuh aku, ujar Nabi. Itu aku loh. Makanya ada kalau ada hadis, man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia sungguh menghidupkan aku. Artinya ini. Kenapa dikatakan kada mati? Amal ibadahnya tadi tuh ada yang ditinggalkan Nabi. Asal dari Nabi kayak itu jahir kepada jadi pulang amal jariah. Jadi, tapi Sayyidina Ali menawar, "Saminggu lagi ya Rasulullah, aja ulun hendak tak pakai." Ulun beri ya. Artinya ulun nunjuk kayak ulun kasihkan tapi seminggu lagi. Jikanya langsung tadi jar Nabi, itu jawabannya tadi tuh, bahwa aku hidup di antara kalian jar Nabi. Tadi arti di mana? Di ilmu ibadah dan kelakuan tadi tuh. Karena man ahyani faqad man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kelakuan sidin, kebiasaan sidin, sungguh ia telah menghidupkan aku. Nyata tuh kelakuannya Rasulullah. Maka dari itu jinya la yamutu wa la yanqati'u amaluhu, kada terputus. Makanya buan para wali itu bulik sugi-sugi. Di dunia memang jahirnya aja kayak sugi, tapi kada jahirnya kesederhanaan aja banyak. Tapi bulik sugi-sugi.
Bekeramat bulik. Paling yang datang ziarah ke makam wali-wali minta sugih, rancak orang sudah sugih bedahulu dikirimi pulang. Orang sugih-sugih, kenapa dikirimi? Jika datang ke makam kan dikirimi. Jika datang ke makam bagusnya ziarah untuk orang saleh, mudah-mudahan menjadi kayak Sidin. Ini mah hadiah Fatihah, Sidin sudah sugih, niatnya pulang supaya ulun sugih. Sarik benebun para wali itu rancak orang ziarah kayak itu tuh. Sahibul ilmu la sahibu anna sahibul ilmi, orang yang menuntut ilmu itu tidak akan mati dan tidak akan terputus amalnya hari kiamat. Sambung tarusinya. Wasahibul mal, dan orang yang memiliki harta tadi maka ia mati. Habis hartanya matinya, kada menjadi jariah kecuali dunia untuk akhiratnya. Wayan katiu amaluhu, dan terputus amalnya. Waya beka maluhu li ghairihi, dan tersisa hartanya tadi untuk yang lainnya. Makanya hadirin, waktu nang Tuhan nyembetakan tuh, ulun tuh rasanya menangis binyu mata dulu. Namanya bilanya ada dua kesimpulan, dunia untuk akhirat atau dunia untuk dunia, karena kita kada bisa tanpa dunia. Bahkan Tuhan pun mengatakan dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minat dunia, jangan engkau lupakan bagianmu daripada dunia. Tapi di sini ada dua, dunia untuk dunia, dunia untuk akhirat. Nah, bila dunia untuk dunia ini yang berasa benar waktu nentu aja berkisah tuh. Kita bila dunia untuk dunia nih, dari napa yang kita timbun tuh kita menabus pengakhir hayat. Diri kita nih menabus. Bila dunia untuk dunia, macam-macam tabusannya. Makanya sejarahnya Nabi Sulaiman imbah meninggal, di alam arwahnya Sidin berdoa, ya Allah, tenggelamkan kerajaanku tadi, ya dikabulkan Tuhan, karena ditakutkan menjadi dunia untuk dunia peninggalan kerajaan tadi. Tenggelam kerajaan Nabi Sulaiman tuh, tepat ke dalam tanah. Karena saking para nabi tadi itu mengkhawatirkan yang mana dunia hanya untuk dunia. Bagi kita, bila dunia untuk dunia, nah akhir hayat bisa nabus macam-macam lah. Tatabusannya kurangnya mana disambat mana. Tapi bila dunia untuk akhirat, kayanya aja sugihnya, tapi kada sugih. Bahkan menikmati pun kada menikmati. Kenapa? Karena dunia untuk akhiratnya cukup untuk inya dan bermanfaat bagi untuk yang lainnya. Nah, orang ini yang kate terputus mati bila dunia untuk dunia, habisnya mati, tersisa hartanya untuk yang lainnya. Yang keenam, mempercepat dikit, sahibal mal anna sahibal ilmi la yu'adzab fil qabri wa la yubla, ya, wa anna sahibal mal yu'adzab fil qabri wa yubla. Ini bang, dunia untuk dunia. Orang nambah ilmu kada diazab di dalam kubur dengan syarat mengamalkan. Yang kedua, orang yang berharta diazab yang mana dunianya tadi untuk dunia. Yang ketujuh, anna sahibal mal, orang yang berharta tadi dunia untuk dunia semata-mata, yus'al yaumal qiyamah, akan dibertanggungjawabkan di hari kiamat, an kulli dirhamin, akan setiap daripada dirhamnya, min aina iktasabahu, dari mana inya dapat gawinya, wa fima anfaqahu, kamana manapkahakan, wa yuhasab alaihi, dan akan dihisab, halaluha hisabun wa haramuha iqabun, nang halal dihisab, nang haram disiksa. Wa anna sahibal ilmi, orang nang berilmu tadi, lahu bikulli mas'alatin darajah wa kulli harfin hasanah, setiap kebaikan daripada ilmu tadi, setiap satu huruf daripada ilmu nang inya sampaikan dan yang inya amalkan, satu kebaikan bertambah. Dan setiap satu masalah kawainya melewati, satu derajat inya naik.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, ada kalau dalam Al-Quran, daripada kalian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu, derajat, akan beberapa derajat. Nah, jadi kembali kepada yang pertama, adabnya niat. Yang kedua, takzim dengan ilmu, muliakan ilmu tadi, rasa nih mandak di atas daripada segalanya. Yang kedua, takzim dengan yang membawa ilmu. Nah ini nih yang nanti ulun kupas Kang, ulun sedikit aja, seumpama memuliakan guru jar bahasa kita. Adabnya lain lagi, adab menuntut ilmu ada, adab menuntut adab dengan guru lain lagi. Makanya satu adab aja yang pernah ulun baca dari sejarah. Kita kada badab, guru kada sarik, kada apa-apa, tapi kita benernya bisa katulahan. Dan sidin kada minta kita badab. Bahkan sidin merasa kada nyaman ketika kita badab, tapi kita tetap wajib badab. Karena dalam sejarah disebutkan dulu pernah sahabat berdudukan lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang, pas sahabat dudukan, menghadangi Nabi ini anak buka keterangan. Waktu itu untuk ilmu lah. Untuk ilmu waktu itu terang. Lalu pas Nabi datang, sahabat ini kada ada yang berdiri menyambut Nabi. Langsung berdiri salah satu sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Sabit, ahli syair. Dalam syairnya ia memberi pemahaman, menagur kepada para sahabat yang lainnya, tapi dengan syair, dengan kasidah jorang, dengan apa namanya syair-syair. Itu syairnya ia berdiri. Wa tarqul qiyami lil azizi ma huwa mustaqimu ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala wa la yagumu. Besairnya berdirinya aja sorangan, kada berdiri. Wa tarqul qiyam tuh meninggalkan berdiri ngarannya, bahasa Banjarnya nyaman dipahami lah. Kada berdiri waktu terhadap orang yang mulia, karena Nabi datang waktu itu. Kada berdirinya seseorang terhadap orang yang mulia tadi, mahwa mustaqimu, orang tuh kurang lurus jadinya. Ajib tuh, aku bingung, rasa kagum juajar Hasan bin Sabit. Liman lahu aqlun wa fahmun, orang tuh bisa akal dan pemahaman. Yara hadzal jamal wala yaqumu, melihat manusia yang kayak ini bungasnya, indahnya kelakuan, kada berdiri menghormati. Nah salah satu adab tuh, ya berdirian para sahabat tuh waktu itu. Terus salah satu daripada sejarahnya ada tadi Hasan bin Sabit, syairnya panjang, cuma ulun petik dari 3 baitnya karena syairnya itu panjangnya memuji Nabi dari segi adab tadi. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun wa yara hadzal jamala wa la yaqumu. Melihat ini orang jamal, indah benar, bungas benar kelakuan, jair batin, mulia benar, kada berdirian juga. Lu sahabat paham lu berdirian waktu itu. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak adabnya, nanti kita bahas kita ulang di bulan keberapa. Yang penting kita di sini niat menuntut ilmu, yang kedua takzim dengan ilmu, yang ketiga takzim dengan pembawa ilmu, dan yang kedua lagi namanya ta'zim nih, membesarkan guru nih, jangan ada di hati itu yang bertahta selain daripada sidin. Meskipun dikatakan kita mandak guru tuh di kepala aja, kepala bisa kada ingat, ya Allah, diandak di hati, hati bisa lalai. Andak dulu di hati dulu. Dimana kita mandak sidin itu kayaknya dulu. Yang penting awal mula jangan sampai yang bertahta di hati ini selain daripada syekh murabbi kita. Jangan ada yang lain bertahta. Kalau ada yang lain kena bertahta itu bisa menyebabkan salah adab kayaknya. Cukup dimahligai hati kita nih sidin yang bertahta. Sidin aja nada. Jangan ada yang lain. Artinya sidin yang paling besar, sidin yang paling mulia,
Sidin yang paling tinggi derajatnya, karena laulal murabbi ma'arabtu rabbi, kalau bukan karena guru kita kada bakal kenal Tuhan. Sidin pang bertahta di hati nih, mulai dari hati, meskipun hati bisa lupa, tapi yang penting yang bersandar di pelabuhan hati kita nih jangan ada kapal yang lain, cukup satu kapal yang paling ganal, kadang lagi kapal lain masuk. Sidin. Kenapa? Karena hakikatnya seorang guru yang mursyid tadi ialah sejatinya abah bang, tapi dengan syarat mursyid. Kan janabi abauka salah satu, ayahmu itu ada 3. Abuka alladzi waladaka, orang tuamu yang melahirkanmu, kuitan kandung. Abuka alladzi zawajaka ibnatahu, orang tuamu yang telah mengawinkan kepada engkau akan anak perempuannya, berarti mantur tua. Abuka alladzi allamaka wa huwa afdalu, ayahmu yang telah mengajarimu, mendidik rohaninya. Yang mursyid tapi lah sejatinya mendidik rohani, lalu disebut abah ruh. Orang tuh kalau kada bisi abah ruh ada selamat, kada bebin rohnya. Siapa yang mendidik rohnya? Makanya rohnya ketika kada bebinnya layau, jahirnya tuh mau baik pura-pura aja. Lalu roh kita nih ada binnya yang mendidik rohani kita dalamnya. Bin siapa? Roh kita nih. Untung bener bisa dikatakan ya untung-untungan lagi selamat. Kadang bang dikatakan kada selamat kalau orang kada bebin roh tadi. Ya guru kita tadi yang mursyid tapi lah yang mendidik dalam kita. Lalu di situ disebutkan sungguh beruntung orang yang memiliki abah roh. Lebih beruntung lagi siapa? Abah jasadnya ialah abah rohnya. Itu sangat beruntung lagi. Abah jasadnya abah yang melahirkan jasadnya, yang mendidik rohaninya. Tapi yang mempunyai abah roh itu sudah beruntung. Tapi abah jasadnya ialah abah rohnya, itu ada lagi kalau dikalahkan. Bibitnya unggul karena penanggung jawab pengerohani. Makanya nasab tuh ada 4, ya Allah. Nasab jasmani, nasab rohani, nasab nurani, nasab batini namanya. Ini roh kita nih benasab, nyambung binanu. Karena rohani kita nih bebin, keluarga kita yang akhir kita menjadi orang soleh, keluarga kita yang kada tahu apa-apa pun bisa selamat karena 4 keluarga tadi bisa nambah takwa ada. Untungnya nya bebin rohnya tadi tuh. Cuma yang sangat beruntung tuh abah jasad, abah roh. Apa langka apa itulah. Ngalim cari abah jasad, abah roh. Maka dari itu kita bila kita dengan belajar yang mursyid tadi, antara untuk keselamatan, niat bujur untuk selamat tadi, itu sejatinya orang tua kita bang. Karena yang mendidik batin kita, rohani kita, kada kawa dianggap jadi kayak kakawanan. Lawan paguruan bila datang kada kawa dianggap kayak kawanan. Ta'zim tetap lawan sidin, dan kada bakal sampai kita kepada Allah Ta'ala tanpa kita adab yang pertama takawa. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, luas benar. Pertama niat, kedua ilmu, ketiga supaya maksimal tadi ta'zim dengan ilmu. Nanti ulun kita sebutkan kayak apa adab-adab tentang ilmu dan adab tentang kepada orang yang membawa ilmu tadi. Hari barak jam 11. Wallahu alam. Sawab kena sambung. Cuma yang ada tadi hanya sebagian, belum semuanya lah. Mudah-mudahan bulan depan nanti kita kembali membahas pulang supaya maksimal apa nang dituntut tadi. Melihati tanggal sumatlah, membuka tanggal berapa bulan depan lagi kita sambung. Belum buka kalender lo. Tadi kada sempat melihati.
Hari ini tanggal 20, 27, terus tanggal 3 tengah bulan, tanggal 10, tanggal 17 kah? Ya, kayaknya tanggal 17 ya. Ya, kemudian sampai kadernya kita nyambung tentang adab-adab tadi lah supaya hasil maksimal. Wah, ya tanggal 17 ya, bujur ya, 4 minggu, alhamdulillah. Kemudian kita panjang umur, sehat, walafiat. Nggih. Allah hadiniah. Wah, kenapa? Hah? 17 Agustus. Pas ya kalau kita orang berlomba-lomba, kita babsian ya Allah. Ya. Besoknya ada bapak lomba-lomba lagi karena akan makan kerupuk. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah wa alamana wa syekhuna wa murabbi ruhina al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna wa auladana wa dzurriyyatina minal ulama'il amilin wahdina ila siratil mustaqim wa faqihna fid din waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana wala hawalaina syaqiyan wala mahruma wala an babika matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu. Itu sebenarnya ada dua macam. Hanya kebanyakan umum manusia itu tertuju kepada perhiasan yang zahir, menghiasi batang tubuhnya yang zahir, tapi lupa dan sedikit sekali yang giat dan gemar untuk menghias-hiasi tentang hatinya dan batinnya tadi. Orang yang benar-benar menghiasi semangat betul-betul di dalam menghiasi tentang batinnya tadi dengan sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang mulia, itulah yang dinamakan orang-orang yang betul-betul beriman dan ciri orang yang mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.